Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramlah pada review jurnal yang ke-8 yang berjudul Efektivitas Video Edukasi dan Kartu Pengingat Minum Obat Terhadap Kepatuhan Pengobatan dan Kontrol Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi. Seiring perkembangan teknologi berbasis digital, intervensi apoteker tidak hanya dilakukan secara konvensional fast-to-fast. Di Indonesia, penelitian intervensi menggunakan teknologi berinovasi digital terkait kepatuhan dan tekanan darah tidak terkontrol masih terbatas. Aplikasi video edukasi dan alat bantu mengingat minum obat dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan intervensi. Selain itu, kedua media ini diberikan sebagai sarana peningkatan pemahaman pasien terhadap penyakit, komplikasi, terapi, cara minum obat, efek samping, manfaat kepatuhan minum obat, dan manajemen efek samping. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini ingin mengevaluasi efektivitas intervensi video edukasi dan kartu pengingat minum obat terhadap peningkatan kepatuhan pasien hipertensi dan mengidentifikasi efek samping potensial penggunaan obat antihipertensi di Puskesmas Kelurahan Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, penelitian eksperimental dengan desain pre-post test dengan melibatkan 160 responden terdiri dari kelompok kontrol dan 80 responden yang terdiri dari kelompok intervensi, dilakukan secara simple random sampling. Populasi yang digunakan yakni pasien hipertensi yang datang berobat jalan ke Puskesmas Kelurahan Tangerang Selatan, sedangkan sampel yakni sampel penelitian pasien hipertensi yang dapat berobat jalan ke Puskesmas Kelurahan Tangerang Selatan yang memenuhi kriteria inklusi dan mentandatangani lembar interpret konteks. Monitoring dan mengevaluasi kejadian ESO dilakukan oleh apoteker dengan melihat direkam medik atau wawancara pasien, sedangkan pengukuran nilai kepatuhan pengobatan dan tekanan darah dilakukan sebelum dan setelah intervensi. Berdasarkan parameter karakteristik responden di atas dilakukan uji Ciguare. Hasil uji menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara kelompok dari variabel tekanan darah, diastolik, durasi penyakit, frekuensi penguatan obat, efek samping obat, tinggal bersama keluarga, mengatasi garam, dan melakukan aktivitas fisik yang bernilai P kurang lebih 0,05. Dapat kita lihat pada gambar di atas, setelah dilakukan intervensi, tingkat kepatuhan kelompok intervensi lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol, yaitu kepatuhan rendah yang bernilai 15%, kepatuhan sedang bernilai 7,5%, dan kepatuhan tinggi sebesar 7,5% yang bernilai P sama dengan 0,003. Sedangkan pada tabel kedua di atas, hal dominan disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang berbeda dari pasien tersebut yang dapat berubah sikap dan perilaku untuk mengetahui pengobatan atau melakukan perubahan gaya hidup. Sedangkan pada tabel yang ketiga, hasil pengujian antara kelompok terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik sebelum dan setelah intervensi menunjukkan efektivitas intervensi penelitian dalam menurunkan secara signifikan nilai rata tekanan darah sistolik dan diastolik dibandingkan kelompok kontrol. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.